Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, dan dosen-dosen semuanya. Jumpa lagi nih bersama saya, Romizah Marta, di YouTube channel Romizah Marta. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ilmu tajwid tentang hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin terbagi atas 5. Yang pertama ada namanya izhar halki, yang kedua idgham bigunah, ketiga idgham bila gunah, 4 iqlab, dan 5 ikhfa hakiki. Nah, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu izhar halki. Izhar halki adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki, maka cara membacanya yaitu jelas, dijelaskan. Huruf-hurufnya yaitu ada 6: alif, ha, kha, ain, ghain. Dan contohnya kita bisa buka di surat Al-Baqarah halaman 3. Pada ayat ke-6 kita bisa menemukan contoh izhar halki seperti yang saya tunjuk ini di panah. Bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un alaihim. Nah, yang merupakan izhar halki adalah hamzah berbaris tanwin depan ini, alaihim bertemu dengan ain, tanwin bertemu ain. Contoh selanjutnya yaitu di ayat ke-7. Walahum azabun azim. Nah, bun azim, tanwin bertemu ain. Contoh selanjutnya nih pada ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Nah, yang izhar halkinya adalah berada di azabun alim. Nih, tanwin bertemu alif. Untuk contoh yang selanjutnya bisa kita lihat lagi ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyu fahum la yarji'un. Bukmun umyun. Nah, mim berbaris dhammah tanwin mun bertemu dengan ain, mun Nah, ini merupakan salah satu contoh izhar halki. Contoh selanjutnya kita bisa lihat pada surah Al-Baqarah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Kun anta, nun mati bertemu alif. Ini contoh izhar halki. Selanjutnya ada di minha wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nah, di sini bisa kita lihat adanya nun mati bertemu ha. Minha dibaca jelas. Dan contoh selanjutnya rogodan haitsu syi'tuma. Rogodan tanwin da berbaris tanwin fathah bertemu dengan ha. Ini juga merupakan contoh dari izhar halki, tanwin bertemu ha. Selanjutnya kita juga bisa lihat contoh izhar halki di ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Nah, contohnya itu berada di nun mati bertemu ha, anha.
Lalu wa qulna biltu ba'dukum li ba'din adu, tanwin do berbaris tanwin kasrah bawah bertemu dengan ain. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ain berbaris dhammah tanwin bertemu dengan alif. Nah, itu dia contoh-contoh dari izhar halki. Kita lanjutkan hukum nun mati itu tanwin yang kedua, yaitu idgham bila guna. Idgham bila guna yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna, maka cara membacanya dileburkan tanpa berdengung, tidak berdengung. Huruf idgham bila guna ada dua, lam dan ro. Contohnya bisa kita lihat di Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Nah, contohnya itu berada di min thamaratir rizqa. Ta marbutah berbaris kasrah tanwin bertemu dengan ro. Tir rizqa. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita bisa temukan di ayat 26 pada bagian ini. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Nun mati bertemu dengan ro, mir rabbihim. Untuk contoh yang huruf lam, kita bisa temukan surah Al-Baqarah ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Nun mati bertemu lam, yubayyin lana. Selanjutnya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Nah, contoh yang keduanya bertemu dengan lam, yaitu pada faqi'ul launuha, tanwin bertemu lam, atau yang di atasnya yubayyin lana, nun mati bertemu huruf lam. Nah, itu contoh dari idgham bila guna. Hukum nun mati atau tanwin yang ketiga yaitu idgham biguna. Itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna, maka cara membacanya yaitu dileburkan atau dimasukkan bunyi hurufnya dengan berdengung. Hurufnya ada 4, yaitu waw, mim, nun, dan ya. Contohnya yaitu bisa kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udah. Yang pertama contohnya pada ini nun mati bertemu ya, ai. Jadi cara membacanya itu dimasukkan atau dileburkan, tidak dibunyikan an-nya ya, tapi langsung otomatis ke ya, ayyat riba. Nun mati bertemu ya. Dan yang kedua ini bisa kita temukan lam berbaris
tanwin fathah bertemu dengan huruf mim. Masalam ma, langsung masukkan bunyinya ke huruf mim. Masalam ma ba'udah sambil didengungkan. Ayyat riba masalam ma ba'udah. Dengungnya yaitu sekitar 1,5 alif sampai 2 alif. Lalu bisa ditemukan lagi di ayat bagian bawahnya. Katsirau wa yahdi bihi katsiro. Nah, ro-nya ini kan berbaris fathah tanwin bertemu dengan waw. Bacanya tidak katsiron, tapi langsung tasdik ke waw. Katsirau wa yahdi bihi katsiro. Nah, itu contoh dari idgham biguna. Nun mati atau tanwin yang keempat yaitu iklab. Iklab itu menurut bahasa artinya menggantikan sesuatu dari bentuknya. Itu menggantikan bunyi nun mati menjadi mim mati. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf iklab, dan huruf iklab itu hanya satu yaitu ba, nun mati bertemu ba atau tanwin bertemu ba, huruf hijaiyah yang tanwin, baik itu tanwin kasrah atau fathah atau domah, berbaris tanwin yang di atas, di bawah, atau yang di depan, maka cara membacanya yaitu mengganti huruf nun mati menjadi mim mati, didengungkan. Jadi selain mengganti bunyi huruf juga didengungkan. Contohnya bisa kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat ke-33. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Nah, nun mati bertemu ba. Ambihum. Tidak lagi bacanya anbihum, tapi mengganti huruf nun mati menjadi huruf mim. Ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum, bukan anba'ahum tapi amba'ahum. Selain bunyi hurufnya diganti juga didengungkan. Didengungkan yaitu 2 alif. Hukum nun mati atau tanwin yang kelima yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu artinya samar-samar. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki yang 15, maka cara membacanya yaitu samar-samar dan berdengung. Hurufnya 15, ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, dan ka. Fa, kof, dan kaf ya. Ko sama ka. Kain. Contohnya bisa kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, di sini jannatin, tinta berbaris kasrah tanwin bertemu dengan huruf ta. Jadi bacanya samar-samar. Jannatin tajri. Lalu nyambung dengan nun mati bertemu ta. Min tahtihal anhar. Lalu ada lagi contohnya nun mati bertemu sa. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Bagian, jadi contoh ikhfanya bagian nun mati bertemu sa. Min thamaratir rizqa. Lalu ada lagi contohnya nun mati bertemu koh, kaf,
hadzallazi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Nah, jadi bisa kita lihat ini nun mati bertemu huruf qaf. Jadi bacanya tuh samar-samar dan berdengung, yaitu dengungnya itu sekitar 2 sampai 2,5 alif. Min qablu. Di bawahnya juga ada, bisa kita temukan di ayat ke-27 nih. Allazina yanquduna ahdallah. Nah, nun mati bertemu dengan qaf. Yanqudu. Lalu lanjut di ayat 28, nun mati bertemu ta, yang ini. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum. Nun mati bertemu ta. Amwatan fa ahyakum. Tanwin, berbaris tanwin fathah bertemu huruf fa. Ini juga merupakan ikhfa hakiki. Amwatan fa ahyakum. Lalu di ayat ke-29 juga bisa kita temukan ain berbaris tanwin fathah bertemu dengan sa. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsummas tawa ilas sama. Jadi bagiannya jami'an tsummas tawa. Summa, tanwin bertemu tha. Lalu juga di ayat ke-30-nya huruf hijaiyah yang berbaris tanwin dhammah bertemu huruf fa. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ja'ilun fil ardi. Nah, yang ini ya. Ini yang mati bertemu huruf kaf, huruf K, yaitu bisa kita temukan di ayat ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shodiqin. Jadi yang bagian in kuntum dan berarti bertemu kaf itu wajib didengungkan karena dia merupakan ikhfa hakiki. In kuntum shodiqin. Nah, jadi begitu ya teman-teman semuanya. Ikhfa hakiki ini contohnya banyak karena hurufnya sangat banyak, 15 ya. Jadi ketika kita baca Al-Qur'an ketemu nun mati atau tanwin dan salah satu huruf ikhfa hakiki yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qaf dan kaf, maka wajib didengungkan dan cara mendengungkannya itu dengan samar-samar. Dengungnya itu 2 alif, 2 sampai 2,5 alif. Oke, sekian. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Tinggal caranya mempraktekkan dan membiasakan untuk
jeli terhadap ilmu tajwid yang ada di Al-Quran. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.